Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malta Dilanggraini, BP 19 10 11 53 0171. Saya akan menjelaskan presentasi dari materi ekonomi manajerial, yaitu tentang peramalan permintaan. Peramalan merupakan dalam dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan produksi, itu sangat penting memperkirakan hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Arman Hakim Nasution dan Yuda Prasetyawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Produksi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan bagaimana beberapa keturunan untuk proses dalam menciptakan dalam kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang akan dibutuhkan dalam rangka pemilihan permintaan barang ataupun jasa. Sedangkan pengertian permintaan merupakan proses dalam menyediakan atau proses dalam permintaan sesuatu barang atau jasa yang akan dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Maka dapat disimpulkan pengertian peramalan permintaan merupakan suatu usaha dalam memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut para ahli, peramalan permintaan merupakan yang pertama menurut Heiser dan Render. Peramalan permintaan atau forecasting merupakan seni dan ilmu yang memprediksi peristiwa masa yang akan datang. Dalam peramalan memerlukan adanya pengambilan data data historis dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Isaac, peramalan merupakan pemikiran terhadap satu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Yang ketiga, menurut Nasution, yaitu peramalan adalah memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan atau barang ataupun jasa. Menurut Vincent Gappert, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas (independent demand) merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terikat langsung dengan struktur bill of material untuk produk akhir ataupun item tertentu. Yang kedua yaitu permintaan tidak bebas atau dependent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, ataupun produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material dalam produk ataupun item tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi peramalan permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan permintaan yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, dan siklus hidup PR. Beberapa metode peramalan permintaan yang tersedia namun yang lebih penting adalah bagaimana memahami karakteristik suatu metode peramalan agar cocok diterapkan pada kasus yang berdasarkan data-data yang ada. Secara umum, metode peramalan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif
dapat dibagi ke dalam deret berkala atau kurun waktu time series dan metode kausal. Sedangkan metode kualitatif dapat dibagi menjadi metode eksploratif dan normatif. Metode kuantitatif sangat beragam dan setiap teknik memiliki sifat, ketebatan dan biaya tertentu yang harus dipertimbangkan dalam memilih produk. Kondisi dalam metode kuantitatif yang harus dipenuhi adanya informasi tentang masa lalu. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik dan diasumsikan bahwa beberapa pola masa lalu akan terus berlanjut. Metode peramalan pada kuantitatif yang terdiri dari kurun waktu atau time series merupakan analisa deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari beberapa komponen yang akan menunjukkan pola tertentu. Komponen tersebut yaitu tren atau biasa dilambangkan dengan T besar, merupakan sifat dari permintaan masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, ataupun konstan. Yang kedua, sikel merupakan sifat dari permintaan dalam suatu periode, apakah mengalami permintaan dengan jumlah yang sama atau tidak. Yang ketiga, season merupakan fluktuasi permintaan suatu produk yang dapat mengalami kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, hari raya, keagamaan yang akan berulang secara periodik tiap tahunnya. Yang keempat yaitu random. Permintaan satu produk dapat berubah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya promosi perusahaan pesaing, bencana alam yang tidak dapat diperkirakan. Dalam metode time series ada beberapa teknik yang biasa digunakan tergantung pola permintaan yang terjadi, yaitu yang pertama metode naif, yaitu teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan pada periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Metode naif digambarkan secara matematis berikut. Permintaan periode mendatang sama dengan permintaan periode terakhir. Yang kedua, moving average peramalan, yaitu menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan adanya peramalan, yaitu MA sama dengan A1 ditambah A2 ditambah AN dibagi per N, di mana keterangannya AT itu merupakan permintaan aktual pada periode tahunan yang telah dijalani oleh perusahaan, di mana N merupakan jumlah data permintaan yang dilibatkan dalam perhitungan. Yang ketiga yaitu adanya weighted moving average. Saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Moving average dengan pembobotan disebut juga weight moving average. Dapat digambarkan secara matematik yaitu WMA sama dengan sigma WT dikurang AT, di mana keterangannya yaitu WT merupakan bobot permintaan aktual pada periode tahunan yang dilalui perusahaan dan AT merupakan permintaan aktual pada periode tahunan. Selanjutnya,
Ukuran akurasi hasil pelamaran merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan atau kesalahan hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran yang biasa digunakan, yaitu rata-rata deviasi mutlak atau mean absolute deviation. Merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil pelamaran lebih besar atau lebih kecil jika dibandingkan kenyataan. Di mana di sini menggunakan rumus MAD sama dengan sigma mutlak AT dikurang VT dibagi N, di mana keterangannya yaitu AT merupakan permintaan aktual pada masa periode tahunan, FT merupakan peramalan permintaan pada periode tahunan, dan N adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Yang kedua, rata-rata kuadrat kesalahan atau mean square error atau disingkat juga dengan MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan, di mana kita dapat menghitungnya menggunakan rumus MSE sama dengan sigma dalam kurung AT dikurang FT dikuadratkan kemudian dibagi dengan N, di mana AT itu merupakan permintaan aktual pada periode tahunan, FT merupakan peramalan permintaan pada periode, dan N adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Yang ketiga yaitu rata-rata kesalahan peramalan atau mean forecast error yang biasa disingkat dengan MFI, sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan tidak biasa. Maka nilai MFI akan mendekati not. Mean forecast error dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membagikannya dengan jumlah periode peramalan. Yaitu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus MFI sama dengan sigma di dalam kurung AT dikurang FT kemudian dibagi dengan N, di mana AT itu merupakan permintaan aktual, FT merupakan peramalan permintaan pada periode, dan N adalah jumlah periode peramalan yang terlibat. Kemudian yang terakhir yaitu dalam penggunaan ukuran akurasi hasil permintaan, yaitu rata-rata persentase kesalahan mutlak atau mean absolute percentage error, merupakan ukuran kesalahan relatif, biasanya lebih berarti dibandingkan MAD karena mean absolute percentage error menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi permintaan kesalahan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Sekian hasil presentasi video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.